Halo, ketemu saya dengan Nasif Vlogger. Kali ini saya akan mereview HP Huawei Nova 5T. Huawei Nova 5T untuk pasar NNC alias Australia dan New Zealand mempunyai fitur seperti handphone flagship tetapi tetap dengan harga yang sangat murah. Harga retail di New Zealand yaitu $469, kalau dirupiahkan sekitar 5 juta. Ada dua pilihan warna yaitu purple atau ungu dan black atau hitam. Tapi yang saya review ini adalah hitam. Untuk spesifikasinya bisa dilihat di bawah ini. Prosesor menggunakan Kirin 980AI, kemudian screen size-nya 6,26 inci, memori size-nya 8 GB, kemudian storage-nya 128 GB non expandable storage, yaitu nggak bisa ditambah lagi, jadi mentok di 128 GB. Kemudian cellular connectivity-nya 4G, dual SIM, kapasitas baterainya 375 mAh. Kita lihat isi box-nya. Isi boxnya seperti biasa ya, ada HP, kemudian chargernya 22,5 watt supercharge, ngecas 50% hanya butuh waktu 30 menit. Kemudian kabel casnya menggunakan USB Type C, earphone-nya menggunakan USB Type C juga, jadi nggak ada jack seperti biasa, itu nggak ada ya. Kemudian ada juga pin pembuka SIM card tray dan buku panduan dalam berbagai bahasa ya. Kemudian penjelasan garansi dan kartu tentang recycling HP. Kemudian clear case, jadi nggak perlu main ya, nggak perlu beli casing lagi, cukup menggunakan ini. Nah, sekarang kita lihat HP-nya. Ukurannya pas untuk dipegang, tidak terlalu besar seperti kebanyakan HP zaman sekarang, cukup nyaman. Kemudian di kamera belakang ada 4 lensa, 16 megapiksel super wide, 48 kamera utama, 2 megapiksel untuk efek bokeh dan kamera makro. Untuk samping kirinya ada SIM tray, dual SIM, untuk bawah USB Type C, mikrofon dan speaker. Untuk kanan ada tombol power berfungsi untuk sebagai finger scanner dan tombol volume. Untuk atas ini nggak terlalu tahu ya apa ini, mungkin mic juga, atau satunya ini juga nggak tahu apa ini. Nah, bagian depan ini sudah terpasang dengan screen guard. Terus kamera depannya itu sudah 32 megapiksel. Kemudian kita setup HP-nya, pilih region, connect WiFi. Jadi connectivity ke WiFi-nya dulu. Kemudian sign in ke Google. Kemudian sign in juga menggunakan Huawei ID untuk backup data dan file storage. Nah, kemudian setup menggunakan device protection option. Nah, layarnya ini cukup bagus ya, IPS LCD 1080p, touchscreen-nya juga cukup responsif. Untuk kamera mode-nya ini otomatis didukung AI yang sangat canggih, jadi kita tinggal jepret, hasilnya pasti bagus. Ini belum dicoba ya. Untuk mode lain seperti Air Lens, Night, Portrait, Pro, dan lain-lain. Untuk review videonya nanti mungkin dibikin di video selanjutnya. Nah, sekarang kita tes WiFi-nya seperti apa. 2,4 GHz menggunakan WiFi 24 GHz dan 5 GHz. 2,4 sinyalnya lebih bagus daripada 5 GB, tetapi speednya lebih rendah dari 5 GB. Untuk koneksi WiFi 2,4 bisa dilihat di kecepatan internet maksimumnya. Untuk 5 GHz bisa dilihat kecepatan internet maksimumnya juga.
Nah, untuk softwarenya ini dari pabrik menggunakan versi EMU 1, kemudian di-upgrade ke EMU 2A, kemudian ke 2B, kemudian ke 2C, ke 2D, ketiga, keempat, kelima, ke-5B, ke-6, ke-7, ke-8. Nah, setelah kali 8 kali update versi software, versi yang paling update untuk handphone ini adalah MUI 10. Katanya dalam waktu dekat ada update untuk MUI 11. Oke, sekian dulu review handphone ini. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like dan share, subscribe video ini.